warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Perkenalkan, saya Siti Setiani sebagai pemandu atau moderator untuk acara sosialisasi tentang budaya positif di SMP Darul Furqan Kota Bima. Sebelum kita lanjut acara ini, di sini saya akan membacakan susunan acara, yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah Ibu Qurratu A'yun SHI, yang ketiga penyampaian materi oleh Ibu Maskanah SPD, yang keempat sesi tanya jawab dan diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya ialah sambutan dari Kepala Sekolah Ibu Qurratu A'yun SHI. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad untuk kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Maskanah SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bima. Hari ini kita mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Ibu Maskanah sebagai calon guru penggerak. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru, bermanfaat juga untuk Ibu Maskanah, dan semoga kegiatan ini dapat berimbas kepada kita semua, kepada sekolah, kepada Bapak Ibu guru, terutama Bapak Mufidun Bahri, Bapak Ikhwan, dan Ibu Yuyun. Semoga kedepannya bisa mengikuti apa yang dilakukan Ibu Maskanah ini. Semoga guru-guru di sini terpanggil semua menjadi guru penggerak. Dan semoga kita semua sukses. Doa Maskanah ya. Materinya apa nih? Budaya positif, sosialisasi budaya positif di SMP Darul Furqan Kota Bima. Mari kita mengikuti materinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sama-sama kita cintai ini. Pertama-tama, yang kedua yaitu selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan atas junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang sama-sama kita rasakan pada saat ini. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan ucapan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Darul Furqan Kota Bima, pada rekan-rekan guru dan staf tata usaha yang berkesempatan hadir di acara diseminasi sosialisasi budaya positif di SMP Darul Furqan Kota Bima, di mana sosialisasi ini merupakan rangkaian kegiatan dari kegiatan guru penggerak angkatan 11 yang dimana saat ini saya adalah pesertanya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat,
Di sini saya tidak akan berpanjang lebar. Kita langsung saja memasuki ke acara inti, yaitu yang pertama yaitu tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Ya, lanjut. Ya, di mana di sini ada beberapa konsep budaya positif, yaitu ada 8 di sini. Yang pertama, ada perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Dan yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas. Berikutnya ada posisi kontrol guru, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Selanjutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran pada paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana di sini kita diharapkan untuk membentuk karakter murid atau peserta didik kita. Di mana kita juga di sini sudah mengetahui bahwa di kelas 7 di SMP Darul Furqan ini kita sudah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini kita dituntut untuk membentuk karakter para murid kita, di mana adapun profil pelajar Pancasila yang diharapkan terbentuk atau tertanam di karakter anak didik kita, yaitu yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis, dan mandiri. Dari keenam pilar ini, bagaimana caranya kita sebagai seorang guru untuk dapat menerapkan dan membentuk karakter ini kepada anak didik kita? Ya, lanjut. Ya, berikutnya yaitu perubahan paradigma stimulus respon. Baik, mungkin di sini tentang stimulus respon ini, di sini saya ingin melakukan satu simulasi. Sekarang silahkan Bapak Ibu guru duduk berpasangannya. Minta tolong yang belum berpasangan di sini berpasangan dulu duduknya. Silahkan berpasangan dulu. Ayo, mungkin Ibu Ustazah. Oh, ini. Silakan duduk berdua. Iya, berdua, Bapak. Silakan. Biar berdua. Berdua sama aku. Jangan yang lain tidak boleh. Sudah? Ya. Sekarang Bapak atau Ibu guru hebat ini memegang sesuatu di genggaman tangannya. Anggap Bapak Ibu guru yang belum berpasangan siapa? Silakan berpasangan dulu, Bapak ya. Bapak Arif, silakan duduk berpasangan. Ya, sudah. Setelah berpasangan, sekarang salah satu dari Bapak atau Ibu guru hebat ini memegang barang berharga Bapak Ibu guru. Memegang barang berharganya, dan teman di sebelahnya ini bagaimana caranya biar barang berharga dari temannya ini bisa Anda miliki. Bagaimana caranya? Seperti itu. Terserah itu nanti dengan bujukan, dengan rayuan, dengan upah, atau dengan hukuman, dengan apa, terserah. Bagaimana caranya, yang penting barang berharga yang dipegang atau yang digenggam dengan teman Anda ini bisa dilepaskan dan diberikan kepada Anda. Ya, silakan coba. Digenggam yang erat barangnya. Barangnya digenggam yang erat. Dan teman di sebelahnya ini bagaimana caranya biar barang yang digenggam oleh temannya ini bisa terlepas. Mungkin bisa jadi teman di sebelahnya itu karena ada imbalan yang mau diberikan, Bapak atau Ibu guru hebat ini memberikan barang berharganya. Atau bisa jadi Bapak atau Ibu guru hebat ini karena memang sayang dengan teman sebelahnya, maka memberikan barang berharga
harganya seperti itu, entah itu dengan bujukan, rayuan, hadiah atau apapun itu. Yang jelas posisi kontrol itu ada di mana? Coba silakan. Ini pahamnya sudah, ya. Itu dulu. Nah, ya Ustazah Ningsi sudah. Bagaimana barang yang berharganya dipertahankan atau dikasih orang? Dipertahankan. Ya. Ini Ustadz Hamdan gimana? Saya mempertahankan barang saya. Mempertahankan. Ya, selanjutnya itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perubahan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya Dan Guest juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lanjut di sini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang sudah saya jelaskan tadi, di mana di sini yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini yang harus kita tanamkan ke anak didik kita, ke murid-murid kita, supaya dia memiliki karakter yang memiliki karakter yang baik ya. Next. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah di sini ya menurut Jan Gosen dalam bukunya di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi yang membuat manusia itu tergerak untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, bahwa dari awal masuk di kelas mereka sudah membentuk suatu keyakinan kelas yang tidak boleh diingkari atau tidak boleh dilanggar. Setiap melanggar keyakinan kelas nanti akan mendapatkan konsekuensinya sendiri. Ya, lanjut. Nah, di sini contoh keyakinan kelas kemarin yang sudah saya laksanakan di kelas 9, khususnya di jam matematika ya, karena saya mengajar matematika. Jadi keyakinan kelas ini khusus untuk mata pelajaran matematika. Nah, harapan saya nantinya semoga Bapak Ibu guru hebat ini juga bisa membentuk keyakinan kelas seperti apa yang sudah saya tampilkan di depan. Di sini kami saya memberikan beberapa lembar kertas origami kepada anak-anak didik kita di kelas, dan di sana saya meminta anak-anak didik ini untuk memberikan curah pendapatnya, menuliskan isi hatinya, seperti apa suasana kelas yang mereka inginkan pada saat jam pembelajaran matematika. Dan alhamdulillah hasilnya itu sudah seperti yang sana, tapi kecil-kecil ya, nggak bisa terbaca. Nah, di situ ada fotonya juga bersama kelas 9. Ya, next. Ya, di sini keyakinan kelas hasil dari diskusi yang sudah kita sepakati bersama dengan kelas 9. Yang pertama, mereka meyakini bahwa keyakinan kelas yang pertama yaitu bertanggung jawab mengerjakan tugas pikir. Maksudnya di sini semua siswa yang bertugas pada hari itu harus mengerjakan tugasnya atau membersihkan ruang kelas dan halaman di depan kelasnya. Seperti itu. Untuk keyakinan kelas yang kedua di sini bersikap jujur. Maksudnya anak-anak di kelas 9 itu
menginginkan pada saat mengikuti ulangan harian atau ujian akhir semester, mereka menginginkan memiliki sikap yang jujur. Semua teman-teman di kelasnya itu harus jujur. Maksudnya di sini jujur dalam artian tidak boleh mencontek ataupun mencontek pekerjaan temannya. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita bentuk kemarin di kelas 9. Ya, selanjutnya yaitu keyakinan kelas yang ketiga, yaitu bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Anak-anak ini harus tenang pada saat pembelajaran matematika berlangsung. Anak-anak bersikap tenang, tidak ada yang berisik, tidak ada yang lari-larian, yang penting tenang di dalam kelas, seperti itu. Untuk yang ketiga, yang keempat, yaitu bersikap sopan dan menghormati guru. Yang keempat, saling tolong menolong. Yang kelima yang keenam yaitu hidup rukun dengan teman-teman. Next. Tadi saya sudah membahas tentang keyakinan kelas. Di sini juga ada keyakinan sekolah. Di mana keyakinan sekolah di sini ada disiplin, religius, peduli lingkungan dan toleransi. Next. Kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan. 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi, yang pertama yaitu survival. Survival atau kebutuhan bertahan hidup. Di sini kebutuhan makanan, pakaian, rumah, kesehatan, kebutuhan biologis lainnya. Maksudnya di sini mungkin lebih ke kebutuhan pokok ya, Bapak Ibu guru. Survival itu artinya kebutuhan pokok manusia. Apabila salah satu kebutuhan pokok ini tidak ada atau tidak terpenuhi, apakah kita bisa bertahan hidup, Bapak Ibu guru hebat? Seandainya kebutuhan makanan, seandainya kita tidak memiliki makanan, kebutuhan pokok kita tidak ada salah satunya ini, apakah kita bisa bertahan hidup? Seperti itu ya. Untuk yang berikutnya yaitu kekuasaan ya. Untuk yang berikutnya itu kekuasaan, pengakuan atas kemampuan. Di sini maksudnya berusaha mencapai sesuatu, menjadi terampil, hargai. Maksudnya di sini, Bapak Ibu guru hebat, janganlah kita sebagai guru itu pelit-pelit ke peserta didik kita. Anak didik kita itu sangat membutuhkan yang namanya dihargai, diakui. Sekecil apapun tindakan yang dilakukan oleh anak didik kita itu, tolonglah dihargai, tolong disanjunglah anak didik kita. Walaupun hanya sedikit, walaupun 1 tambah 1 itu yang mereka bisa, paling tidak dikasih aplaus. Karena tidak bisa dipungkiri semua orang, terutama bukan hanya peserta didik, guru-guru juga sangat membutuhkan yang namanya dihargai atau pengakuan dari orang lain, itu sangat membutuhkan itu. Apalagi lebih-lebih anak didik kita. Satu aja perbuatan baik yang mereka lakukan, tolong dihargai dan tolong diberikan aplaus. Seandainya ada siswa kita yang maju ke depan, kita sebagai guru jangan diam saja, harus diakui anak yang maju ini, walaupun seandainya jawabannya salah tidak apa-apa. Yang penting kita sudah menghargai keberaniannya untuk maju, walaupun jawabannya masih salah tidak apa-apa ya. Lanjut ke yang ketiga yaitu cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima hubungan dan koneksi sosial, merasa bagian dari kelompok. Bukan hanya orang dewasa, Bapak Ibu guru, bukan hanya orang dewasa yang membutuhkan cinta dan kasih sayang, tapi anak didik kita juga sangat membutuhkan itu. Karena di sini salah satu anak yang merasa tidak dibutuhkan di kelas itu, seandainya ada seorang siswa yang hanya berdiri sendiri, yang hanya duduknya sendiri, pasti rasanya itu dia akan merasa tidak dicintai, dia akan merasa risih di kelas itu. Nah, itu makanya di sini kita sebagai guru itu bagaimana caranya biar anak-anak kita itu merasa dicintai
mencintai dengan teman-temannya, biar mereka itu merasa diterima dengan anggota kelompoknya. Itu tugas kita bersama Bapak Ibu guru hebat. Ya, bisa dilanjutkan ya. Untuk yang selanjutnya yaitu kesenangan. Mencari kesenangan, tertawa, bermain. Ya, Bapak Ibu guru hebat, tidak bisa kita pungkiri juga, banyak sekali kita temui di kelas, banyak sekali kejadian di kelas. Kalau ada siswa kita yang tertawa, kalau ada siswa kita yang berlari, pasti kita marah. Betul atau tidak? Betul atau tidak Bapak Ibu guru hebat? Betul ya. Seandainya siswa kita ini tertawa, berarti jangan dimarahi nanti. Setelah adanya pengembasan ini, kita tolong kepada Bapak Ibu guru hebat, kalau ada siswa kita yang tertawa di kelas, jangan dimarahi. Karena tertawanya anak ini karena dia memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa yang dipenuhi? Kebutuhan dari kesenangan. Orang tertawa itu karena dia senang, dia bahagia, makanya dia tertawa. Kita sebagai guru jangan dimarahin anak yang tertawa ini, karena anak ini sedang memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa yang dipenuhi? Kebutuhan apa? Kesenangan. Iya, kebutuhan rasa senang. Itu yang dia coba penuhi dengan cara tertawa di kelas. Walaupun agak aneh juga sih, tertawa terus di kelas. Tapi kita jangan marah ya. Ya, lanjut. Yang terakhir yaitu kebebasan akan pilihan. Kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengarahkan arah hidup orang lain. Ya, lanjut next. Posisi kontrol guru. Selanjutnya itu posisi kontrol guru di sini. Yang pertama sebagai penghukum. Maksudnya di sini, penghukum di sini itu terbiasa memberikan hukuman fisik atau verbal. Ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardit. Biasanya di sini Bapak Ibu guru hebat, yang menghardit. Ya, iya seperti itu contohnya. Kamu itu sudah kita menghukum itu. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu membuat rasa bersalah. Posisi kontrol guru yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Di mana pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan berusaha lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ciri khas pembuat merasa bersalah adalah nada suara memelas atau halus atau sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Posisi kontrol guru yang ketiga yaitu sebagai teman. Di mana di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Ciri khas posisi kontrol teman adalah nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum menyenangkan. Nah, di sini maksudnya guru ini memposisikan dirinya sebagai teman kepada anak didiknya. Bagaimana sikap kita kepada teman, seperti itu juga sikap guru ini kepada anak didiknya, seperti itu ya. Next. Sebagai kembali ke slide yang tadi. Ya, pemantau. Untuk yang posisi kontrol guru yang keempat yaitu sebagai pemantau. Di mana di sini pemantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ciri khas pemantau adalah dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Next. Ya, posisi yang terakhir, posisi kontrol guru yang terakhir yaitu sebagai manajer. Guru ini juga bisa sebagai manajer, Bapak Ibu guru hebat, bukan hanya sebagai penghukum, bukan hanya posisi kontrolnya sebagai teman atau sebagai
Ya, yang selanjutnya itu sebagai manajer. Di mana maksudnya di sini yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seseorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Ciri khas posisi kontrol manajer adalah nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Yang di posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal Bapak Ibu guru. Di mana posisi manajer ini kita tidak menghukum murid dan kita juga tidak memberikan rasa bersalah kepada murid. Di mana posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal. Jika melakukan sebuah kesalahan, di sini kita tidak akan menghukum murid itu, atau kita juga tidak akan menghardik murid tersebut. Tetapi di sini kita sebagai guru akan berkolaborasi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh murid kita. Next. Ya, di sini ada posisi kontrol guru. 5 kalimat berikut manakah yang sering dilontarkan oleh guru dan orang tua kepada anak? Ya, sekarang di sini saya mau bertanya dulu. Menurut Bapak Ibu guru hebat, untuk kalimat yang pertama, patuhi aturan saya, awas jika membakar. Ini kira-kira termasuk posisi kontrol guru yang mana ini? Ayo silahkan Bapak Ibu guru hebat. Posisi kontrol guru yang mana ini? Kalimatnya patuhi aturan saya, awas jika membakar. Yang mana? Apakah posisi kontrol guru sebagai teman, atau sebagai penghukum, atau sebagai pemberi rasa bersalah, atau sebagai manajer? Apa? Iya, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Luar biasa sekali Bapak Ibu guru hebat. Ya, betul sekali ya. Jadi patuhi aturan saya, awas jika membakar. Itu adalah contoh kalimat untuk posisi guru sebagai penghukum. Untuk yang berikutnya, contoh yang kedua, kalimat yang kedua yaitu, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Ini posisi kontrol guru sebagai apa ini? Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu guru hebat. Berarti sudah bisa diterima ya. Materi yang sudah saya sampaikan tadi sudah bisa diterima. Betul sekali ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Ini contoh posisi kontrol guru memberi rasa bersalah. Yang berikutnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Ini contohnya yang mana? Iya, pintar sekali Ustazah Rizky ya. Ustazah Rizky pintar sekali. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Ini adalah contoh kalimat untuk posisi kontrol guru sebagai teman ya. Untuk yang berikutnya, ini dalam diri ya, bukan unsur ekselensinya, tapi di dalam dirinya sendiri yang sudah ia yakini. Keyakinan mana kira-kira yang sudah ia langgar, seperti itu. Dan nanti setelah anak ini sudah mengingat, sudah tahu keyakinan diri yang sudah ia langgar, nanti dia akan keluar sendiri solusinya seperti apa, akan muncul sendiri dari dalam dirinya, seperti itu. Next. Ya. Tadi adalah segitiga restitusi merupakan materi terakhir. Nah, ini contoh skenario kasus segitiga restitusi, di mana kemarin di sini saya sudah melakukan skenario kasus segitiga restitusi. Di sini ada salah satu siswa kelas 7 yang bernama Dita Putri Andriani melakukan suatu kesalahan, yaitu mencontek pekerjaan temannya pada saat ulangan. Nah, di sini ada pun solusi yang ditawarkan setelah kita berkolaborasi dengan Dita ini. Ada solusi yang ditawarkan, yaitu
Yang pertama, Dita ini akan belajar lebih giat lagi. Itu solusi yang ditawarkan oleh dirinya sendiri. Dita sendiri yang mengemukakan solusi terhadap permasalahannya ini. Dita ini berjanji akan belajar lebih giat lagi dalam belajar. Yang kedua, Dita juga solusi yang ditemukan juga itu yang kedua, yaitu dia akan meminta maaf kepada Ibu Lila selaku guru bahasa Indonesia yang pada saat itu mata pelajaran yang sedang diulangkan, dan di mata pelajaran itu dia melakukan mencontek pekerjaan temannya. Terus yang ketiga di sini perubahan yang akan dia lakukan yaitu dia juga akan meminta maaf kepada teman-temannya di kelas karena sudah melakukan mencontek pekerjaan temannya. Adapun perubahan-perubahan ini akan segera ia lakukan langsung pada saat kita selesai melakukan kolaborasi atau penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti pada saat berikutnya ada sesi tanya jawab. Kalau ada materi yang belum dipahami silahkan ditanyakan. Sekian dan terima kasih penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berilah penyampaian materi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Maskara SPD. Selanjutnya kita ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi Bapak Ibu guru hebat yang ingin menanyakan terkait materi yang sudah dipaparkan, apabila merasa masih kurang memahami, bisa bertanya dan akan dijawab langsung oleh Ibu Maskara tersebut. Baik, Ibu. Boleh Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ibu, saya ingin bertanya terkait apa mungkin bisa dijelaskan lagi tentang tahapan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Ibu, saya ingin bertanya, bisa dijelaskan apa perbedaan dari kesepakatan sekolah dan kesepakatan yang ada di kelas? Bisa dibacakan pertanyaannya Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, bagaimana kita harus memperlakukan murid itu di kelas, memposisikan diri sebagai guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah mengajukan pertanyaan. Di sini ada 3 pertanyaan dari Ustazah Asi dan Ustazah Rina dan Pak Ramzan ya. Baik, bisa dijawab langsung oleh Ibu materi.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin duduk ya, Bapak Ibu guru hebat. Untuk pertanyaan yang pertama tadi dari Ustazah Rizky ya. Ustazah Rizky tadi bertanya tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi ya Ustazah ya. Ya, di sini ada 3 tahapan ya. Pada saat kita mendapati seorang anak yang melakukan suatu kesalahan, di sini ada solusi atau cara kita menyelesaikan permasalahannya itu dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Adapun tahapan yang pertama yang akan kita lakukan yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitas dari permasalahannya. Seperti apa permasalahannya? Adapun contoh dari kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas di sini, yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Nah, yang pertama itu kita buat anak-anak itu merasa bahwa bukan dirinya saja yang pernah melakukan kesalahan. Pertama-tama kita membuat anak-anak ini yang melakukan kesalahan ini merasa nyaman dengan bercerita kepada kita seperti itu. Yang kedua di sini tidak ada manusia yang sempurna. Kita gunakan kalimat itu biar anak merasa bisa mengeluarkan semua isi hatinya tentang permasalahannya. Kalau anak ini sudah merasa nyaman bercerita tentang masalahnya kepada kita, berarti nanti kita akan cepat atau bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu. Berikutnya di sini contoh kalimat juga bisa kita gunakan yaitu saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Di sini ibu bukan ingin mencari siapa yang salah. Kita bisa menggunakan kalimat itu biar anak merasa nyaman dengan bercerita kepada kita. Itu tentang menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Permasalahan dari anak tersebut kita validasi dulu. Apa saja bentuk kesalahannya? Contoh kalimat yang kita gunakan di sini. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Itu kalimat yang kita gunakan pada saat kita melakukan validasi tindakan yang salah kepada anak ya. Contoh kalimat yang kedua yaitu yang kedua, ya bisa terlihat kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan. Tapi jadinya merugikan untuk orang lain nak, seperti itu. Itu contoh-contoh kalimat yang bisa kita lakukan atau bisa kita lontarkan kepada anak didik kita pada saat melakukan permasalahan. Itu untuk tahapan validasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita menstabilkan identitas, setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah, kemudian langkah terakhir yaitu kita menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar atau yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ia lakukan, seperti itu. Contoh kalimat yang kita gunakan, yang pertama itu apa keyakinan keras yang kita percaya. Gimana kan dari awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa di setiap kelas itu kita kan sudah membentuk keyakinan kelas, Bapak Ibu guru hebat. Nah di sini pada saat kita mendapati seorang anak yang bermasalah dan kita sebagai guru ini menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan segitiga restitusi, nah itu kalimat yang digunakan yaitu apa keyakinan kelas yang kita percaya. Kemudian kalimat yang kedua yaitu keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan. Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan, itu kalimat-kalimat yang kita gunakan kepada anak. Kemudian berikutnya, apakah tindakanmu itu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Itu contoh-contoh kalimat yang akan kita gunakan untuk menanyakan keyakinan kelas. Setelah itu, baru anak akan bercerita tentang keyakinan kelas mana yang sudah ia langgar, seperti itu. Nah, di sini tugas kita sebagai guru di sini setelah kita berkolaborasi dengan anak didik kita yang melakukan kesalahan, di sini nanti anak ini akan menawarkan sendiri solusi dari permasalahannya, akan keluar sendiri, akan menemukan sendiri solusinya. Setelah dia tahu, oh ternyata saya sudah melakukan ini, ternyata tidak sesuai dengan keyakinan kelas saya harus seperti
seperti ini, saya harus seperti ini. Berarti di sini bukan kita yang menemukan solusinya, tapi anak itu sendiri yang menemukan, karena sesuai dengan yang sudah ia yakini. Itulah pentingnya juga keyakinan kelas Bapak Ibu guru hebat. Ya, bisa diterima Ustazah? Ya. Saya lanjut ke pertanyaan kedua dari Ustazah Ningsih. Ustazah Ningsih di sini bertanya, bisa dijelaskan kesepakatan di sekolah dan kesepakatan di kelas? Ya, pertanyaan yang luar biasa sekali dari Ustazah Ningsih. Perbedaan dari kesepakatan kelas dengan kesepakatan di sekolah. Kalau di sekolah itu kan terlalu luas cakupannya ya Bapak Ibu guru hebat. Kalau di kelas ini yang apa sih namanya itu? Yang ada di dalam kelas itu saja yang membuat keyakinan itu, kesepakatan itu. Dan yang melakukannya juga yang ada di kelas itu, seperti itu. Sementara kalau yang di sekolah itu terdiri dari ada guru-gurunya, ada siswa, ada para TU, ada kepala sekolah, isinya di sana banyak sekali ya. Banyak sekali yang ikut terlibat di keyakinan sekolah ini. Berbeda dengan di keyakinan kelas, cuma guru dan siswa yang berada di kelas tersebut. Seperti itu. Cakupan untuk keyakinan sekolah ini lebih luas, sementara untuk keyakinan kelas ini cuma guru dan siswa yang ada di dalam kelas itu. Seperti itu Ustazah. Berikutnya dari Ustadz Ramzan. Ya. Betul Ustadz Ramzan. Bagaimana kita harus mempertahankan murid? Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana kita harus memperlakukan murid itu di kelas atau memposisikan diri sebagai guru? Ya, sebenarnya di sini posisi kontrol kita sebagai guru ini kan tadi sudah kita bahas bersama. Tapi yang idealnya, yang paling bagus di sini posisi sebaiknya kita itu memposisikan diri kita itu seperti apa, Bapak Ibu guru hebat. Di sini luar biasa sekali Pak Ustadz Ramzan ini. Sebenarnya di sini idealnya kita sebagai guru harus memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Itu yang paling ideal. Tapi tidak bisa dipungkiri yang sebagai manajer ini kayaknya ringan-ringan susah ya, Bapak Ibu guru hebat. Ya, biasanya kita ini cuma sebagai penghukum, sebagai pembela siapa salah, itu yang paling banyak. Tidak bisa dipungkiri terutama saya juga seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Belum tahu kalau Bapak Ibu guru hebat yang lain apakah sama seperti saya juga seperti itu. Ya, seperti itu Ustaz Ramzan ya. Paling ideal itu kita sebagai seorang guru harus memposisikan posisi diri kita sebagai seorang manajer. Ya, itu saja mungkin dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serangkaian susunan acara telah kita lalui bersama dari acara pembuka dan barusan acara tanya jawab dan diskusi bersama. Selanjutnya adalah acara penutup. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kesalahan tutur kata yang tidak disengaja. Untuk menutupi acara sosialisasi budaya positif, maka sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Bila kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
Belum kita belajar melewati masa dalam hati mulai. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Sudah bisa. Lagi. Bagaimana kabarnya hari ini kita? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Senang mendengar Dita baik-baik saja hari ini. Tadi sebelum jam Ibu mata pelajaran apa? Mata pelajaran Indo Ibu, mapelnya Ibu Lila. Tadi pada saat ulangan bahasa Indonesia, Ibu dengar Dita itu mencontek pekerjaan temannya. Apa benar? Iya Ibu. Kenapa Dita mencontek pekerjaan temannya? Karena Dita tidak belajar Ibu. Dita tidak belajar. Apa Dita tahu peraturannya pada saat kita melaksanakan ulangan dalam kelas? Tahu Ibu, menjawab soal ulangan semampunya dan tidak boleh mencontek soal teman. Apa yang Dita lakukan tadi? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Arahkan pandang